Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sirek 3B ingin mempresentasikan sebuah ilmu komunikasi tentang pembuatan konten presentasi, pelaporan, dan proposal bisnis. Nah, sebelum kita penjelasan ke bagian materi, kita akan menonton video dari pembuatan konten presentasi, pelaporan, dan proposal bisnis. Berikut videonya. Halo guys. Hai, Halo. halo. Oh iya Aisyah, kita kan ada tugas pelaporan tentang proyek perancangan perangkat lunak. Itu gimana ya? Nah, iya dari aku sendiri sih kurang paham ya tentang pelaporan itu. Nah, dari teman-teman dari Salsa mungkin atau dari Vindi ada yang paham nggak tentang apa itu pelaporan? Oh, kemarin ada. Kami sebenarnya udah lama sih dikasih tugas itu. Kayak pelaporan tuh sebenarnya simple, kayak laporan biasa ya. Kayak dia tuh isinya tentang proses penyampaian informasi untuk tugas RPL kita yang udah kita apa kita buat dari project RPL itu. Jadi kayak di dalam laporan itu tuh kayak laporan biasa kayak ada pendahuluan, terus ada identifikasinya, terus ada tujuan masalahnya apa. Terus kan kita tuh kayak termasuk golongan apa ya? Pelaporan perkembangan proyek. Jadi kayak info-infonya tuh pastinya ngasih informasi tentang proyek yang udah kita laksanain selama beberapa minggu. Terus kayak ada pengambilan keputusan metodologinya gimana. Terus ada kayak evaluasi dari proyek itu setelah dilakukan pengujian. Tapi lumayan banyak sih. Kayak Oh, format-formatnya itu lumayan membingungkan kalau kami kemarin. oh, Nah, berarti itu sudah. ya. Nah, iya. Lanjut silakan. Nah, terus dari jenis-jenis pelaporan tuh kan sebenarnya ada banyak ya. Kayak ada pelaporan rutin, kayak laporan bulanan, mungkin tahunan mengenai keuangan, kayak di perusahaan atau di Fasilkom. Terus ada kayak pelaporan proyek, contohnya yang kita kerjain sekarang, proyek RPL. Terus ada pelaporan keuangan kayak isinya tuh kayak seperti arus kas, terus laba rugi atau enggak ya laporan kayak sejenisnya lah ya. Terus ada kayak laporan penelitian. Jadi kayak kita apa menyajikan lah hasil penelitian yang udah kita laksanain. Terus yang terakhir itu ada pelaporan yang analisis data. Tapi kalau kalian sama kan ya, Kak, kita masuk ke pelaporan apa proyek itu kan? Ya, kami di sini tuh diberi tugas untuk tentang proyek pelaporan perangkat lunak. Nah, dari yang disampaikan oleh Salsa tadi, kurang lebih sih mungkin hampir sama ya formatnya. Nah, Mm-mm. dari salah satu Vindi itu ada format khususnya nggak yang udah jadi kan bisa jadi referensi bagi aku dan Amanda untuk membuat proyek tersebut. Boleh Kira-kira ada nih. nggak ya? Oke, bentar ya. Kebetulan baru aja selesai ngerjainnya. Oh, Aku boleh banget izin tuh untuk share screen nih sharing-sharing ya. ke. Iya. Oke. Oke, udah kelihatan belum? Masih belum sih, masih loading. Oh, loadingnya. Bentar. Udah? Sudah kelihatan. Ini lumayan banyak, sekitar 35 halaman. Oh ya, itu bisa salah satu Vindi jelasin secara kayak garis besarnya aja gitu, kayak contoh dari kami untuk referensi. Mungkin bisa dijelasin secara singkat aja, Sal. Oke, boleh Mungkin dong. aku Bentar dulu ya. ya. Oke. Aku dulu nih ngejelasin langkah-langkah pembuatan laporannya. Biar kalian gampang nih nanti buat bikin laporannya. Nah, langkah-langkahnya ini yang pertama itu kita harus
ngeidentifikasi dulu tujuan pelaporan. Jadi kita tuh harus bikin dulu tujuan spesifik dari laporan itu yang akan dibuat. Ini untuk evaluasi kinerja, penyampaian informasi kepada manajemen, atau untuk analisis mendalam. Nah, yang kedua itu kita harus ngumpulin data dulu. Jadi kita harus ngumpulin data yang relevan menggunakan metode seperti survei, wawancara, atau analisis dokumen. Nah, terus yang selanjutnya itu kita menganalisis data yang tadi kita kumpulkan. Kita analisis terhadap data yang telah dikumpulkan menggunakan alat analisis yang sesuai. Ini tuh kayak bisa menggunakan spreadsheet atau Excel, software statistik kayak SPSS atau R, lalu ada alat visualisasi data seperti tabel AU atau Power BI. Nah, selanjutnya itu kita menyusun laporan. Untuk ini kita memastikan laporan memiliki struktur yang jelas dan logis. Yang itu tuh biasanya terdiri dari pendahuluan, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Lalu kita nge-review dan nge-revisi. Jadi laporan tadi itu kita review dan revisi untuk memastikan kejelasan, akurasi, dan konsistensinya. Jadi kita bisa minta umpan balik kepada teman untuk meningkatkan kualitas laporan tersebut. Lalu yang terakhir itu kita mempresentasikan laporan. Jadi laporan tadi akan dipresentasikan kepada audiens. Mungkin itu sih dari aku. Ada Salsa, ada tambahan lagi nggak kira-kira? Maaf Sal, mungkin kamu belum on mic. Oke, sorry guys. Mungkin aku nambahin yang dijelasin sama Vindira tadi ya soal langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu kayak laporan biasanya ya, yang pasti ada cover, terus ada kata pengantar lah, terus ada daftar isinya. Terus bisa kita lihat kalau di bagian daftar isi kan eh, yang kata Vindira yang disebutkan tadi mengenai penyusunan, ada bagian penyusunan pelaporan. Jadi kayak bagian pendahuluannya, terus bagian deskripsinya, terus metodologi apa yang kita ambil untuk proyeknya, terus yang pastinya hasil dari proyek itu gimana kelanjutannya, terus dari hasil pengujiannya kita pakai apa, terus eh, pembahasan sama kesimpulan dari proyek itu. Nah, yang poin pertama tadi kan Kak Lavini kayak identifikasi tujuan dari laporan. Jadi kayaknya kita masukin di bagian pendahuluan. Jadi kayak tujuan penulisan dokumen ini tuh untuk apa sih sebenarnya, dan masalahnya tuh apa sih yang bisa menyebabkan kita tuh harus ngebuat project ini. Jadi kayak ya inilah alasan-alasannya. Terus ada bagian definisi atau istilah singkatan kan yang siapa tahu dari pembaca itu ada yang kurang mengerti untuk singkatan yang ada di laporan. Terus ada bagian referensinya. Terus ini tuh ada kan yang kayak bagian pengumpulan data. Terus ada bagian deskripsinya pastinya. Ini terus kalau untuk pengumpulan data itu kayak sebelum project itu dimulai, kayak kita tuh ngumpulin kebutuhan-kebutuhan apa aja sih yang kita perluin untuk ngebuat project ini. Karena berhubung kami tuh untuk metodologinya pakai waterfall, waterfall ya, Vin? Ya, jadi kayak di bagian waterfall itu kan kita harus menyiapkan segala sesuatu dulu sebelum mengeksekusinya. Terus ada bagian analisis data. Terus ada penyusunan laporan yang disebutkan tadi kan, ada pendahuluan, metodologi, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Nah, terus ada bagian dari review dan revisi.
Jadi kayak proyek kita tuh kan udah selesai, tapi kita tuh harus ngelakuin pengujian dulu terhadap proyek itu. Pantaskah untuk apa digunakan secara nyata kepada masyarakat yang ditargetkan. Nah ya, di bagian pengujian kalau nggak salah. Nah ini metodologinya. Kami gunain waterfall. Nah ini jadi ini bagian review dan revisi, beberapa revisi. Nah, jadi kami nguji project yang udah kami buat itu emang bener-bener bisa dipakai atau enggak. Nah, fitur yang diuji, terus data yang dimasukkan, terus data yang diharapkan, data yang didapat, terus kesimpulannya berhasil atau enggak. Nah, kalau untuk pengujiannya tuh kami pakai black box ya. Kalau kata ibu kan antara black box, kalau enggak white box. Itu kami gunain yang black box. Jadi kayak teknik pengujiannya tuh kita berfokus sama spesifikasi fungsional sama non fungsional dari perangkat lunak yang udah kita buat. Terus apalagi ya? Mungkin dari Vindi bisa ngejelasin bagian elemen penting dari pelaporan itu tuh apa aja sih, Vin? Oh, boleh sih. Elemen-elemen penting ya. Untuk elemen-elemen penting dari laporan itu sendiri itu ada 4 ya. Yang pertama itu kejelasan. Nah, informasi yang disampaikan itu harus dengan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua itu ada akurasi. Data yang disajikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu konsistensi. Itu menggunakan format dan gaya yang konsisten di seluruh laporan. Lalu yang terakhir ada relevansi, yaitu memastikan informasi yang disajikan relevan dengan tujuan laporan dan audiens yang dituju. Mungkin itu aja sih dari aku. Gimana nih, Sal? Ada yang mau tambahin lagi nggak? Oke, mungkin aku tadi lupa ya ngejelasin yang bagian terakhir itu pastinya bakal ada kesimpulan sama saran dari project yang udah kita buat. Jadi kayak saran-sarannya tuh apa aja sih yang perlu diperbaiki dari project yang udah kita buat itu dan harapannya apa dari pembuatan project besar ini. Terus ada bagian daftar pustaka pastinya ya yang menunjang bahwa laporan ini tuh dibuat berdasarkan data yang benar-benar relevan. Terus kayaknya itu aja sih kalau penjelasan dari kami dan hasil dari apa ya laporan yang kami buat untuk tugas RPL. Dari Aishi atau enggak dari Manda, ada yang kurang jelas enggak? Oh, berarti oke, terima kasih atas penjelasan dari Vindi dan Salsa. Itu mungkin sudah cukup baik dan untuk kami memahami tentang bagaimana kami bakal membuat sebuah pelaporan dalam proyek kami nanti bersama Manda. Mungkin sedikit aku singkat. Jadi pelaporan ini terdiri dari yang namanya ada per bab-bab ya. Ada bab satu yang isinya pendahuluan, kemudian ada bab dua yang berisi tentang deskripsi umum tentang perangkat lunak ataupun proyek yang akan kita lakukan. Kemudian ada bab tiga, ada perancangan yang di sana ada metode yang akan kita gunakan dan juga di bab empat itu merupakan bentuk dari codingan dan implementasi kita. Dan bab terakhir itu adalah testing dan evaluasi tadi yang telah dijelaskan oleh Vindi dan Salsa. Oke, terima kasih guys. Dan akhirnya kami bisa membuat pelaporan next untuk project kami. Dan gimana Manda? Sudah jelas kah untuk project kita nantinya? Kalau aku sudah jelas sih. Terima kasih untuk Salsa dan Pinjira. Oke, sama-sama guys, senang bisa membantu. Ya tadi kan kami udah ngejelasin tentang pelaporan nih untuk tugas RPL kita. Nah, kami tuh sebenarnya aku sama Vini mau minta tolong juga nih. eh apa ya dalam 2 minggu atau enggak 3 minggu ke depan kami tuh pengen ikut lomba bisnis plan. Jadi kayak
kami harus buat proposal tentang bisnis yang bakalan kami buat dan kami ajukan ke lomba itu. Tapi kami tuh karena baru pertama kali nih ikut lomba yang kayak begini, jadi agak ya sedikit bingung lah mengenai format dari laporan proposalnya tuh kayak gimana. Nah, yang kami dengar kalian berdua tuh pernah ikutan kan lombanya. Kami tuh pengen minta tolong ngejelasin gimana sih cara ngebuat laporan itu biar benar dan tepat lah. Oke, eh, itu sebenarnya sih iya benar. Kayak kami pernah mengikuti yang namanya business plan, tapi dan kami juga punya beberapa format tentang eh, pembuatan proses laporan proposal bisnis. Mungkin bisa langsung aku share screen aja kali ya. Sebelumnya udah kelihatan belum share screen aku? Kelihatan aman. Mungkin aku mulai dulu dari ini ya, bentar. Nah, di sini teman-teman bisa awalnya itu dalam proses pembuatan bisnis proposal itu eh bentar. Oh, nah, itu yang pertama ialah namanya cover ya. Cover lalu hmm, nah, yang pertama itu terdiri dari cover nama kayak biasa, kemudian bidang usaha apa, kemudian teman-teman bisa menentukan ketua dari bisnis plan itu. Yang kedua itu ada halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan dari program mahasiswa wirausaha yang juga terdiri dari nama usaha teman-teman, kemudian bidang usahanya apa, lalu ketua pelaksanaan. Nah, kami kan dari universitas, jadi kami mencantumkan yang namanya NIM, jurusan, fakultas, nomor telepon, dan juga alamat beserta anggota dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan kami juga mencantumkan beberapa dosen pembimbing, juga jumlah dana dan kami juga mendapatkan surat lampiran dari beberapa dosen dan ya seperti itu. Kemudian lanjut yaitu ada daftar isi. Nah, daftar isi ini teman-teman dapat melampirkan beberapa hal. Yang pertama itu halaman sampul yang saya jelaskan tadi. Kemudian lembaran pengesahan, daftar isi, ringkasan. Ada yang namanya bab satu itu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang usaha. Kemudian ada justifikasi usaha, visi dan misi yang tidak yang harus teman-teman cantumkan di sini agar yang nantinya investor ataupun mitra usaha tersebut bisa langsung melihat apakah bisnis teman-teman ini di ACC atau tidak gitu. Kemudian ada tujuan dan sasaran usaha, lalu ada luaran di hadapan dan juga ada bab 3 yang mengenai gambaran umum dari rencana usaha, bab 3 yang terdiri metode pelaksanaan, rencana pembiayaan dan juga ada daftar pustaka dan serta lampiran. Nah, ini merupakan ringkasan yang kami gunakan dalam bisnis plan waktu tersebut yang menjelaskan beberapa mengenai usaha yang akan kami ajukan. Kemudian di bab satu ini ada pendahuluan, yaitu latar belakang usaha. Teman-teman harus melatar belakangi kenapa sih teman-teman membuat dari bisnis plan itu, apa yang melatar belakangi teman-teman sehingga teman-teman ingin mengikuti lomba dari bisnis plan tersebut. Lalu ada justifikasi usaha, kemudian visi dan misi. Nah, sebisa mungkin visi dan misi teman-teman itu singkat, padat, dan jelas agar tidak membuat investor itu kebingungan apa sebenarnya yang teman-teman akan lakukan gitu. Kemudian ada namanya tujuan dan sasaran usaha. Nah, teman-teman harus menentukan nih apa aja sasaran kepada siapa teman-teman ingin membuat produk itu, apakah ke kalangan masyarakat luas ataupun hanya dalam ruangan lingkup mahasiswa aja. Juga harus teman-teman jelaskan di bagian bab satu ini. Lalu ada manfaat usaha. Tentu kita melakukan suatu usaha tentu harus ada manfaat ya bagi baik bagi diri kita maupun masyarakat luas atau ya gitu. Lalu di bab 2 ini ada gambaran umum. Ini lebih terperinci mengenai usaha-usaha yang akan teman-teman jalankan nantinya. Yaitu ada identifikasi usaha yang terdiri dari nama usaha, lokasi usaha, kemudian lokasi pemasaran dan jumlah pengelola.
Lalu ada aspek pasar, yaitu pasar sasaran yang dituju, lalu ada jangkauan pasar, lokasi yang mungkin teman-teman dapat menjelaskan secara spesifik kepada investor ataupun kepada mitra usaha teman-teman nantinya. Lalu kuliner nih. Nah, kebetulan kami ini membuat proposal itu yang berkaitan dengan kuliner. Jadi kami harus mensertakan yaitu jenis usaha, kemudian nama produk kami apa, karakteristik dari produk kami itu, serta keunggulan jasa. Lalu ada juga potensi sumber daya dan pemasaran marketing. Ini juga menjadi poin utama dalam bisnis plan itu. Bagaimana marketing teman-teman dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, kemudian mungkin untuk bab selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Manda. Nah, kalau untuk bab 3 sendiri itu ada metode pelaksanaan atau operating plan. Yang pertama itu ada proses bisnis, itu rangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk mastiin usaha kita itu berjalan dengan lancar. Jadi dimulai dengan persiapan, eh, terus perancangan produk. Di situ kalau untuk bagian perancangan produk itu kita harus nyantumin foto produk kita di situ. Terus ada tahap produksi. Di tahap produksi itu tuh inti dari usaha kita, di mana kita benar-benar membuat produk yang akan dijual. Itu di sini kita menjelaskan dengan detail gimana sih cara mencampur bahan-bahan itu. Terus em, yang ketiga ada bagian pengemasan dan pemasaran. Setelah produk itu jadi, langkah selanjutnya itu mengemas dengan botol. Dan itu tujuannya supaya produk ini bisa sampai ke konsumen dengan cara yang efektif, baik melalui promosi langsung maupun lewat media sosial. Nah, untuk susunan organisasi itu, kita menentukan struktur organisasi tim. Jadi setiap anggota itu punya peran masing-masing. Tujuannya itu untuk mastiin bahwa semua tugas terbagi dengan jelas sehingga setiap anggota tahu tanggung jawabnya sendiri. Mungkin langsung ke bagian bab 4. Nah, di bagian bab 4 itu ada rencana pembiayaan atau financial plan. Itu menjelaskan gimana sih kita menggunakan dana-dana yang tersedia. Misalnya sebagian dana dialokasikan untuk membeli alat-alat kebutuhan dari produk kita. Jadi tujuannya itu untuk mastiin semua aspek usaha memiliki anggaran yang cukup dan penggunaannya transparan sehingga dana kita itu cukup untuk mendukung keberhasilan usaha. Kemudian ada jadwal kegiatan. Nah, di jadwal kegiatan itu rencana waktu pelaksanaan usaha, mulai dari pembagian tugas, persiapan bahan, produksi, hingga pemasaran. Ini tuh semacam timeline yang bantu kita biar usaha itu selesai tepat waktu. Mungkin terus ke bagian selanjutnya itu ada SWOT analysis. Bagian ini penting banget karena membantu kita memahami posisi usaha kita. Ada strengths atau kekuatan, terus opportunity, itu peluang, weakness, kelemahan, terus threat itu ancaman. Jadi itu tuh bisa membantu kita mempersiapkan strategi untuk ngatasinnya. Tujuannya itu agar kita lebih siap menghadapi tantangan di lapangan dan bisa memanfaatkan semua peluang yang ada. Mungkin bagian selanjutnya itu ada proyeksi keuangan, itu perkiraan gimana bisnis kita akan menghasilkan uang. Dengan proyeksi ini kita bisa tahu apakah usaha kita layak dijalankan secara finansial atau enggak. Terus berikutnya itu ada bagian lampiran. Oh, ada cash flow ya. Bentar. Nah, di cash flow itu kita masukin untuk usaha produksi karet busanya itu ada pemasukan, pengeluaran, terus
kayak investasi barang modal sama investasi modal kerjanya. Mungkin langsung ke lampiran. Nah, di lampiran pertama itu ada survei tempat usaha sejenis. Lampiran ini tuh berisi hasil survei tentang usaha yang mirip atau serupa yang udah sukses dari usaha yang mau dibuat. Tujuannya itu untuk mendapatkan inspirasi dan melihat apa yang bisa kita adaptasi agar bisa lebih maju. Kemudian ada lampiran kedua itu eh, ke lampiran kedua. Nah, lampiran kedua itu ada biodata ketua dan anggota tim. Ada identitas diri, terus riwayat pendidikan, organisasi yang pernah diikuti. Jadi tujuannya itu untuk meyakinkan pihak pendukung dana atau program bahwa tim kita mampu melaksanakan proyek ini. Nah, itu biodata anggota. Next lagi. Nah, untuk lampiran ketiga itu ada justifikasi anggaran kegiatan. Jadi lampiran ini ngejelasin alasan dibalik setiap alokasi anggaran. Misalnya kenapa kita membutuhkan alat tertentu atau kenapa ada biaya promosi. Tujuannya itu mastiin setiap pengeluaran memiliki dasar yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, next di lampiran keempat ada susunan organisasi tim. Jadi ini tuh untuk mastiin kalau nggak ada tugas yang saling tumpang tindih dan setiap anggota tim tahu perannya dalam mendukung keberhasilan usaha. Yang kelima itu ada eh Nah, lampiran kelima itu ada BMC atau Business Model Canvas. Itu tuh ringkasan visual dari model bisnis kita. Jadi di sini kita menjelaskan siapa sih target pasar kita, terus apa nilai tambah produk kita, bagaimana alur pendapat, dan apa saja biaya yang harus dikeluarkan. Tujuannya itu memberikan gambaran menyeluruh tentang cara kita menjalankan usahanya nanti. Mungkin next di lampiran terakhir itu lampiran 6 ada surat pernyataan. Jadi lampiran ini nih komitmen penulis dari ketua tim untuk mengikuti semua aturan program kewirausahaan. Dengan surat ini tuh nunjukin kalau tim kita itu serius untuk ngejalanin usaha sesuai dengan regulasi dan siap untuk tanggung jawab. Oke, mungkin segitu aja sih penjelasan untuk proposal bisnis ini. Mungkin ada tambahan dari Aisyah atau Mungkin Oke, mungkin aku mau nanya dulu nih. Sesuai dengan pengalaman kalian, ada nggak sih kayak kesalahan umum atau kesalahan yang sering terjadi pas kita ngebuat proposal bisnis itu? Kayak hal yang memang nggak terduga, tiba-tiba tuh seharusnya format ini tuh harus ada dalam laporan. Atau kayak desain, atau gimana gitu. Kayak kesalahan umum oke. aja deh yang pernah ada dalam pembuatan proposal. Oke, mungkin izin jawab dulu ya kepada Salsa. Nah, itu kebanyakan sering sih terjadi pada kegiatan bisnis plan ini, terutama dalam segi perlombaan. Banyak banget dari segi apa aja yang dinilai. Salah satu kesalahan yang mungkin sering dilakukan oleh para peserta itu yaitu informasi yang terlalu umum, sehingga para dosen ataupun yang penilaian tersebut kayak kurang paham terhadap apa sih sebenarnya bisnis yang akan mereka buat gitu. Jadi sebisa mungkin untuk kalian yang akan terjun ke perlombaan bisnis plan itu agar bisa mencantumkan secara detail dan lengkap apa aja informasi-informasi dari bisnis kalian ya tersebut. Kemudian mungkin bisa jadi juga ada data yang tidak akurat, mungkin dari segi pendanaan yang sering harga ataupun biaya yang terlalu tinggi ataupun hal yang tidak sesuai ya di lapangan. Kemudian adanya kurang fokus pada audiens, yaitu kadang terlalu fokusnya itu mungkin tidak terlalu
menitik beratkan kepada tujuan utama dari bisnis tersebut. Dan juga yang seperti ungkapan tadi mengenai desain yang tidak profesional. Mungkin dari BMC-nya tidak sesuai dengan syarat ataupun ketentuan dalam pembuatan BMC. Dan untuk mungkin dari aku sekian, di mana dari teman aku Manda ada tambahan? Mungkin nggak ada sih, sama kayak yang kata Aisyah tadi. Untuk bagian biaya, kita suka apa ya? Di bagian biaya tuh kadang yang dicantumin sama yang misal kita ada promo pas waktu udah di lapangan itu jadinya Mm-mm. ngebuat kebingungan untuk dari penjual sama pembelinya. Itu aja sih. Benar banget yang disampaikan oleh Manda tadi. Kira-kira dari Salsa atau Vindi yang akan mengikuti perlombaan bisnis plan gimana? Sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah cukup paham sih. Kayaknya dari penjelasannya tuh udah lengkap banget ya. Udah sampai dari awal sampai akhir. Mungkin yang lebih menitik beratkannya itu di bagian keuangannya. Kayak bagian paybacknya, terus bagian apalah. em, Perkiraan biaya, yang dari perkiraan biaya itu kita bisa langsung netapin keuntungan 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Paling itu aja sih PR dari kami. Ya, benar banget. Mungkin ya sekian dari aku. Eh, Semoga aku ucapin good luck pada teman-teman yang ingin mengikuti lomba. Mungkin dari format yang kami berikan dan kami jelaskan, semoga dapat membantu bagi Vindira dan Salsa mengikuti ajang perlombaan bisnis plan. Oke, makasih guys sudah membantu kami. Sekian video dari pembuatan konten presentasi dan pelaporan proposal bisnis. Kita akan lanjut ke bagian materi. Oke, sebelumnya untuk anggota kelompok dari kelompok kami itu terdiri dari 18 orang, yaitu ada Ferdianto, ada Muhammad Ramadan Heri Pradipta, ada Dimas Ahmad Fadil, ada Jokandra, ada Afriansyah, ada Philip Kazim, ada Henry Rafa Ardianto, ada Musyawar Halim, ada Saksa Yurinka, ada Aishi Intan Harita, ada Leoni Santika, ada Nesya Azhara, ada Nadila, ada Ahmad Rizal, ada Fitri Amanda, ada Muhammad Andri Yunizar, ada Ulfa Khairunisa, dan terakhir ada Vindera Yusefani. Dalam pembahasan kali ini kita bakal ngebahas pengertian laporan, tujuan pelaporan, jenis-jenis pelaporan, langkah pembuatan laporan, elemen penting pelaporan, contoh pelaporan, definisi proposal bisnis, manfaat proposal bisnis, syarat penyusunan, kerangka proposal bisnis, karakteristik utama dan kesimpulan. Mungkin bisa langsung saja dijelasin oleh teman rekan saya. Dipersilakan. Oke, mungkin kita masuk terlebih dahulu mengenai definisi dan tujuan dari pelaporan itu sendiri. Jadi, apa sih pelaporan? Pelaporan itu merupakan sebuah file yang dimana isinya itu mencangkup proses penyampaian informasi yang pastinya terstruktur, kemudian sistematis dan terorganisir. Di pelaporan ini, kita bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada para audiens yang membacanya. Nah, dalam konteks bisnis dan teknologi, pelaporan biasanya digunakan untuk menyampaikan hasil analisis, perkembangan proyek misalnya, kemudian ada evaluasi kerja, lalu ada informasi penting lainnya yang dapat mempengaruhi sebuah pengambilan keputusan. Nah, untuk tujuan dari pelaporan sendiri itu ada 4 poin. Yang pertama, yang pastinya bisa memberikan informasi. Jadi bisa melakukan penyampaian data dan informasi yang relevan kepada pemangku kepentingan yang memerlukannya. Kemudian yang kedua itu bisa menjadi panduan dalam mengambil keputusan. Jadi bisa membantu manajemen dalam pengambilan keputusan tersebut. Lalu yang ketiga itu kita bisa menilai kinerja dari sebuah organisasi atau tim ataupun individu berdasarkan data yang sudah dikumpulkan dari pelaporan tersebut. Lalu yang terakhir itu sebagai bahan transparansi dalam berkomunikasi dan berakuntabilitas kepada pemangku kepentingan yang bersangkutan. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, berikutnya itu ada jenis-jenis pelaporan. Yang pertama itu adalah pelaporan rutin, yaitu laporan yang disusun secara berkala seperti laporan bulanan atau tahunan. Kemudian yang kedua itu ada pelaporan proyek, yaitu laporan yang menyajikan kemajuan dan hasil dari suatu proyek tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada pelaporan keuangan, yaitu laporan yang menyajikan informasi keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Kemudian yang keempat itu ada pelaporan penelitian. Nah, laporan yang menyajikan hasil dari suatu penelitian atau studi. Kemudian yang kelima itu ada pelaporan analisis data, yaitu laporan yang menyajikan analisis data yang mendalam untuk menemukan pola atau tren. Berikutnya, Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam pembuatan laporan. Yang pertama tentunya kita harus mengidentifikasi tujuan dari laporan itu sendiri. Menentukan tujuan spesifik dari laporan yang akan dibuat. Seperti contoh di sini ada laporan bulanan kinerja tim. Jadi untuk evaluasi dari bulan untuk kinerja timnya tersebut. Selanjutnya mengumpulkan data, yaitu mengumpulkan data yang relevan. Jadi data penjualan, umpan balik pelanggan. Dan langkah ketiga adalah analisis data. Melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan menggunakan alat analisis yang sesuai. Jadi menggunakan perangkat lunak statistik untuk menemukan pola, yaitu bisa berupa Excel, SPPS, dan Tableau. Baiklah, untuk ya, langkah pembuatan pelaporan yang keempat itu ada penyusunan laporan, di mana kita dapat memastikan laporan memiliki struktur yang jelas dan logis. Umumnya terdiri dari pendahuluan, yang di mana di dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang dan tujuan dari laporan. Terus ada metodologi, yang di mana menguraikan metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis dari data. Terus ada hasil, yang di mana menyajikan data dan temuan analisis. Setelah itu ada pembahasan, yang dimana menyampaikan interpretasi hasil dan implikasinya. Terus ada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, itu untuk menyimpulkan temuan dan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil. Terus yang kelima ada review dan revisi. Di sini tinjau laporan itu untuk memastikan kejelasan, akurasi, dan konsistensi, serta meminta umpan balik dari rekan atau mentor untuk meningkatkan kualitas dari laporan tersebut. Nah, yang keenam itu presentasi laporan, di mana kita menyiapkan presentasi untuk menyampaikan laporan kepada audiens dengan menggunakan visualisasi data seperti grafik atau tabel untuk membantu pemahaman. Next. Oke, selanjutnya itu ada elemen penting dalam pelaporan. Jadi yang pertama itu ada kejelasan. Jadi informasi itu harus disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Yang kedua itu ada akurasi. Jadi data yang disajikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada konsistensi, yaitu untuk menggunakan format dan gaya yang konsisten di seluruh laporan. Dan yang terakhir itu ada relevansi. Informasi yang disajikan relevan dengan tujuan laporan dan audiens. Baik, untuk contoh laporan, laporan itu harus memiliki beberapa aspek. Yang pertama ada deskripsi isi laporan, kemudian metodologi. Nah, untuk deskripsi ini laporan itu harus memberikan ringkasan tentang kemajuan proyek pengembangan perangkat lunak, termasuk pencapaian, tantangan, dan rencana untuk kedepannya. Kemudian untuk isi laporan harus memiliki pendahuluan dan metodologi. Pendahuluan itu harus menjelaskan tentang tujuan proyek dan ruang lingkup pengembangan perangkat lunak, sedangkan metodologi harus menguraikan metode pengembangan yang digunakan seperti metode Agile, Scrum, dan Waterfall gitu. Lanjut. Oke, jadi untuk contoh pelaporan hasilnya ini ada kemajuan proyek, itu menyajikan status
terkini dari proyek, termasuk fitur yang telah selesai dan yang sedang dalam pengembangan. Ada tantangan yaitu mengidentifikasi masalah yang dihadapi selama pengembangan seperti keterlambatan dalam pengiriman, masalah teknis atau perubahan kebutuhan dari pemangku kepentingan. Dan tiga itu ada rencana ke depan, yaitu menyajikan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan proyek, termasuk jadwal dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian terdapat bagian pembahasan yang dalamnya itu menganalisis kemajuan proyek dan tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap timeline dan anggaran. Terus selanjutnya ada kesimpulan rekomendasi yang biasanya diisi dengan menyimpulkan status proyek dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, seperti penyesuaian jadwal atau alokasi sumber daya tambahan. Kemudian ada proposal bisnis. Proposal bisnis merupakan dokumen tertulis yang dirancang untuk menyajikan ide, rencana, atau konsep bisnis secara terperinci kepada audiens tertentu seperti investor, mitra usaha, ataupun lembaga pendukung. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan, pendanaan, atau kerjasama dalam merealisasikan rencana bisnis tersebut. Berikutnya ada manfaat proposal bisnis. Yang pertama ada memudahkan perencanaan dan eksekusi, mengurangi risiko. Itu proposal bisnis membantu pelaku usaha dalam menyusun langkah-langkah strategis yang jelas dan terstruktur untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme. Proposal bisnis yang disusun secara sistematis menunjukkan keseriusan dan profesionalisme pelaku usaha. Manfaat ketiga ada menarik investor dan menjalin kemitraan strategis. Proposal yang baik dapat meyakinkan investor untuk memberikan pendanaan atau mendukung usaha tersebut. Dan yang terakhir, sebagai alat evaluasi kemajuan bisnis. Proposal bisnis tidak hanya berguna pada tahap awal, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman evaluasi di masa depan. Next. Selanjutnya ada syarat penyusunan proposal bisnis. Yang pertama yaitu sistematika penulisannya. Penulisannya itu harus berstruktur baku dan juga berformat profesional. Yang kedua ada isi informatif dan persuasif. Proposal bisnis ini harus menjelaskan visi misi, analisis pasar, strategi pemasaran, dan proyeksi keuangan secara lengkap. Lalu yang ketiga ada kelengkapan dokumen yang berisi daftar isi, lampiran, daftar pustaka, dan CV tim manajemen. Yang keempat yaitu bahasanya yang jelas. Gunakan bahasa yang baku, logis, dan juga sistematis. Yang kelima ada keaslian dan kreativitas. Tampilkan keunikan dan ide orisinal. Selanjutnya adalah kesalahan umum dalam pembuatan proposal bisnis. Yang pertama adalah informasi terlalu umum, di mana yaitu proposal yang hanya berisi informasi umum tanpa rincian mendalam seperti strategi bisnis ataupun proyeksi keuangan. Nah, yang kedua adalah ketidakakuratan data. Hal ini menyertakan data yang tidak relevan, tidak terkini, atau belum terverifikasi dapat merusak kredibilitas proposal tersebut. Yang ketiga adalah kurangnya fokus pada audiens, yaitu proposal yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan atau kepentingan pembaca seperti investor yang mencari keuntungan ataupun mitra yang ingin melihat sinergi akan kehilangan daya tariknya. Memahami audiens adalah kunci untuk membuat proposal lebih menarik dan relevan. Nah, yang terakhir adalah desain yang tidak profesional, yaitu proposal dengan tampilan yang berantakan, tidak rapi, atau desain yang kurang menarik dapat memberikan kesan buruk, di mana tampilan visual yang tidak profesional dapat membuat audiens meragukan kualitas ide yang ditawarkan meskipun isi proposalnya bagus. Oke, selanjutnya ada kerangka proposal bisnis. Di sini kerangka penyusunan proposal bisnis biasanya terdiri dari 5 bab utama. Yang pertama ada pendahuluan yang membahas latar belakang bisnis, visi dan misi, serta tujuan dari bisnis yang akan dijalankan. Bab 2
yaitu tujuan umum bisnis. Ini berisi deskripsi produk atau layanan, analisis pasar, strategi pemasaran, dan penjualan yang akan digunakan. Yang ketiga ada rencana manajemen kegiatan, itu membahas rencana operasional seperti proses produksi, pengelolaan sumber daya manusia atau SDM, dan sistem manajemen bisnis. Untuk bab 4 itu ada rencana anggaran dan pendapatan. Di situ em, menyajikan estimasi biaya, strategi penentuan harga, dan proyeksi pendapatan yang diharapkan. Dan terakhir ada penutup, itu berisi rangkuman poin-poin utama dari proposal dan kesimpulan akhirnya. Next. Lalu yang terakhir itu kesimpulan proposal bisnis. Pembuatan proposal bisnis sangat terkait dengan ilmu komunikasi, karena keduanya menekankan penyampaian pesan yang jelas, persuasif, dan relevan kepada audiens. Dalam proses ini, penting memahami kebutuhan audiens, seperti investor atau mitra bisnis, serta menggunakan teknik persuasif untuk meyakinkan mereka. Penyajian informasi yang menarik serta grafik atau diagram membantu mempermudah pemahaman. Selain itu, komunikasi yang baik juga membantu kredibilitas dan kepercayaan sehingga proposal lebih efektif mencapai tujuannya. Sekian pemaparan tentang pembuatan proposal bisnis dan pelaporan. Eh, Kami mohon maaf jika ada kekurangan kata. Dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.